A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, manusia diperjalankan secara hukum dengan ilmu, dengan mempergunakan hukum sebab akibat. Kenapa dengan hukum sebab akibat? Karena tubuh manusia tanah. Bumi yang dijadikan tempat berjalan itu juga tanah. Segala sesuatu yang ada di bumi, di langit dan di bumi itu tanah. Zat. Hubungan antara zat, hubungan antara manusia itu menciptakan hukum sebab akibat. Memberikan akibat kepada manusia. Akibat-akibat yang diterima oleh manusia itulah yang merubah diri manusia menjadi baik atau menjadi buruk. Itu. Jadi dengan memanfaatkan hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dengan memanfaatkan itu manusia diperjalankan, dibentuk menjadi manusia sempurna. Itu. Jadi benda-benda, segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, yang ada di bumi, langit dan bumi, itu alat untuk merubah diri kita, untuk menegakkan, untuk meluruskan, untuk menyempurnakan. Itu alatnya. Di samping ibadah. Itu deh. Jadi hubungan kita dengan benda-benda, dengan segala sesuatu yang ada di bumi, hubungan itu sangat erat dengan keseimbangannya, memberikan keseimbangan. Itu akibat. Itu. Hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk,
segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu memberikan keseimbangan pada diri manusia. Tetapi kalau manusia tidak pandai berhubungan, maka diri manusia tidak seimbang. Berbeda dengan sholat. Sholat tidak mampu menyeimbangkan diri manusia. Sholat hanya berfungsi untuk mengangkat, meluruskan, memperkokoh jiwa raga manusia. Sholat hanya mampu membersihkan, memagar, menyempurnakan jiwa raga. Tetapi sholat tidak mampu menyeimbangkan. Itu berbeda itu. Tidak. Tetapi sholat ini lebih utama. Sholat lebih utama dikerjakan karena kemampuan sholat di dalam memperkuat, mengangkat, memperkokoh jiwa raga manusia. Kemampuan itu ada. Sementara hubungan manusia dengan benda-benda, dengan langit dan bumi, itu menciptakan keseimbangan jiwa raga, meletakkan manusia pada tempat tata letak yang tepat di bumi ini. Apabila tata letak diri manusia tepat, itu berfungsi meluruskan manusia. Berbeda dengan sholat. Sholat mampu meluruskan jiwa raga manusia, tetapi itu hanya 80%. Tidak 100%. Lurusnya manusia itu diluruskan dengan tata letak, dengan keseimbangan. Keseimbangan manusia berdiri di langit dan di bumi. Hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, itu yang menciptakan keseimbangan. Apabila manusia condong di dalam menjalankan ibadah atau berlebih-lebihan, maka itu akan membebani fisik, memberatkan tubuhnya, dan itu mengeluarkannya dari keseimbangan. Walaupun dia orang suci, walaupun dia orang suci, orang bersih, orang jujur, tetapi perbuatan yang berlebihan itu memberatkan fisiknya, jasadnya, dan itu mengeluarkannya dari keseimbangan. Jadi keseimbangan itu diperoleh dengan tata letak diri manusia di atas permukaan bumi. Sehingga saya mengatakan, salat itu mampu menyempurnakan manusia, mampu, tetapi cuma 80%. Tidak sampai 100%. Untuk sampai 100%, maka manusia harus meletakkan dirinya pada tata letak yang tepat di atas permukaan bumi ini. Tentu disesuaikan dengan kondisi jiwa raganya, disesuaikan dengan keadaan dirinya. Atau jadi itu hukum-hukumnya. Akan nampak. Jadi semuanya itu ada aturannya.
dan semua perbuatan, semua ibadah itu berakibat. Nah itu deh, Al-Quran mengatakan segala sesuatu terjadi ada penyebabnya. Nah penyebab itu memberikan akibat. Nah itu ya. Nah, jadi Allah melarang manusia berlebihan, walaupun itu dalam ibadah. Nah, karena manusia tidak memahami akibat dari ibadah itu. Nah, pikiran kita hanya pahala. Bertambah banyak ibadah kita, ya, pahala semakin banyak dapatnya. Itu pikiran. Padahal ibadah yang berlebihan itu memberikan akibat. Ibadah itu kan perbuatan. Nah, sholat itu kita bergerak. Di dalam sholat kita melakukan gerakan. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Itu gerakan. Gerakan yang berlebihan. Nah, itu menjatuhkan fisik. Ya. Gerakan itu kan bersifat memanaskan tubuh. Nah, semakin banyak kita bergerak, tubuh makin panas. Semakin panas, tubuh mencair, melemah. Itu menjatuhkan. Nah, itu. Ya. Itu yang tidak dipahami. Ya. Jadi ukuran-ukuran salat sudah ditentukan. Ya, ukuran-ukuran salat sudah ditetapkan. Ukuran-ukuran yang mampu menegakkan jiwa raga. Nah, ukuran itu yang dipakai. Itu sebabnya Al-Quran melarang manusia menambah ukuran atau mengurang-urang ukuran. Walaupun itu dalam salat. Nah, itu deh. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, aku tidak pernah menyuruh manusia menambah ibadah atau mengurang-urangi ibadah. Nah, jadi ibadah yang sebenar-benarnya ibadah yang sudah ditetapkan ukurannya. Kalau ditambah, kalau dikurangi ukurannya, itu bukan ibadah yang sebenarnya. Artinya manusia belum menjalankan ibadah yang sebenar-benarnya. Belum. Manusia belum menjalankan salat yang sebenar-benarnya salat. Sehingga Al-Quran mempertanyakan, wahai orang-orang beriman, kapan engkau betul-betul khusyuk kepadaku? Kata, wahai orang-orang beriman, kapan engkau betul-betul ingat kepada Allah? Betul-betul menjalankan wahyu yang disampaikan Allah. Itu orang beriman itu yang ditanya itu. Bukan orang biasa. Jadi yang diimani oleh manusia selama ini, ya, itu bukan yang ditetapkan. Ukuran-ukuran salat yang ditetapkan itu tidak diimani. Nah, ukuran salat itu ditambah-tambah, dikurang-kurang, itu yang diimani selama ini. Nah itu, sehingga dikatakan di hari akhirat manusia belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, itu. Karena manusia merubah-rubah ukuran. Nah, menambah-nambah. Ya. Bahkan manusia membuat ibadah-ibadah baru. Itu salah. Nah, itu yang tidak dipahami. Bukan salat saja. Puasa seperti itu. Nah, ya. Ibadah lain dibuat seperti itu. Nah, itu deh. Jadi tidak memahami, ya,
proses yang terjadi di dalam ibadah. Ya, di dalam sholat itu terjadi proses. Proses apa? Dalam puasa terjadi proses. Proses apa? Nah, kalau kita bersedekah, di situ ada proses. Proses apa? Nah, itu. Kalau tidak pandai kita beribadah, maka terjadilah proses yang merusak diri sendiri. Nah, tetapi kalau kita beribadah berdasarkan ukuran yang sudah ditetapkan, maka terjadilah proses untuk membentuk jiwa raga. Jadi ada hukum-hukumnya di situ. Manusia tidak mempelajari, tidak memahami. Nah, itu. Ya. Nah, jadi setiap kali kita beribadah, pahala saja yang dapat. Pahala yang nampak. Padahal pahala itu bukan akibat. Ya. Apabila manusia melakukan perbuatan berakibat kepada tubuhnya, fisiknya. Pahala itu bukan akibat. Nah, jadi perhatikan tubuh kita. Perhatikan jasmani rohani kita. Nah, itu. Ya, perbuatan kita memberikan akibat kepada jasmani rohani. Apa akibatnya? Perhatikan. Nah, itu. Nah, jadi pengetahuan ini yang tidak dimiliki oleh umat Islam. Nah, tidak dimiliki. Nah, itu. Ya, setiap kali beribadah itu pikirannya pahala. Nah, tidak memahami ya, tujuan dari ibadah itu apa. Nah, itu. Tujuan dari penyembahan itu apa. Tidak memahami. Jangankan orang biasa, Rasul saja seperti itu. Nabi dan Rasul. Tidak memahami. Karena tidak mempelajari. Nah, itu deh. Ya. Nah, itu. Seperti sholat. Nah, sholat itu dikerjakan ya, setiap terjadi perubahan cuaca. Nah, perubahan suhu. Ya, itu dikerjakan sholat. Setiap pergantian suhu. Nah, ya, dari siang kepada malam. Itu pergantian suhu. Di situ terjadi reaksi. Pergantian ya, antara siang dan malam. Tubuh manusia siang hari panas. Ketika datang malam, tubuh manusia dingin. Nah, perubahan antara panas dan dingin itu menciptakan gejolak reaksi yang bisa merusak tubuh manusia. Nah, itu pergantian suhu. Nah, terbit fajar, terbit matahari. Matahari condong ke barat. Nah, itu matahari berada di barat, matahari tenggelam, cahaya matahari hilang, tengah malam, itu, ya, di situ terjadi pergantian suhu. Setiap kali ada pergantian suhu, itu memberikan akibat kepada jiwa raga manusia, memberikan akibat buruk. Nah, itu sebabnya manusia dituntut untuk salat pada waktu itu. Pada waktu ketika matahari, seperti matahari terbit fajar,
matahari tenggelam, ketika itu dijalankan sholat, dikerjakan sholat, ya, untuk membentengi diri dari akibat-akibat buruk. Pergantian suhu dalam satu hari 7 kali. Dalam satu hari pergantian suhu itu 7 kali. Jadi sholat yang dikerjakan seharusnya 7 kali. Sekarang kita sholat 5 kali sehari. Berdasarkan hukum itu 7 kali sehari. Itu sebenarnya. Tetapi mampu kita cuma 5 kali sehari. Bagi orang yang memiliki kemampuan, kalau bisa 7 kali dalam sehari. Ditambah dengan sholat tahajud dan sholat duha. Itu hukumnya. Jadi ada dasar hukumnya kenapa manusia sholat pada waktu itu. Apa alasannya? Kenapa sholat pada waktu itu? Apa manfaatnya? Apa yang diperoleh dari waktu-waktu itu? Itu harus dipelajari, diperhatikan. Manusia tidak memperhatikan. Jadi, keempat, seperti puasa, puasa itu membutuhkan panas yang tinggi. Panas itu berfungsi melebur jiwa raga. Puasa itu bermanfaat untuk melebur jiwa raga. Itu manfaat dari puasa. Alat yang dipakai untuk melebur jiwa raga itu panas, ya. Proses alam yang tertinggi. Proses alam yang tertinggi itu menciptakan panas. Semakin tinggi proses alam, panasnya makin kuat. Itu berfungsi untuk melebur jiwa raga yang beku. Itu terjadi pada bulan September. Jadi seharusnya puasa itu jatuh pada bulan September, mengikuti tahun Masehi, bukan tahun Hijriah. Itu, kita tidak mempelajari ini. Jadi, manusia dikuasai oleh matahari. Tubuh manusia, itu dikendalikan oleh matahari, ya. Pertumbuhan tubuh manusia, jiwa raga manusia, itu lebih besar mendapatkan pengaruh dari matahari, bukan bulan. Apabila terjadi sesuatu pada tubuh manusia, maka urusan tubuhnya diselesaikan oleh matahari, bukan bulan. Jadi kita beribadah menurut tahun Masehi, menurut matahari, bukan tahun Hijriah. Jadi itu kesalahan. Itu. Berpuasa pada bulan September. Bulan September itu bulan tertinggi. Proses alamnya tinggi. Itu dimanfaatkan untuk melebur jiwa raga, meluruskan diri. Itu dia. Itu hukum-hukumnya. Tapi manusia tidak mempelajari. Begitu pula haji. Haji itu alat untuk mengangkat, memperkokoh jiwa raga, memperkokoh keimanan. Itu membutuhkan dingin. Itu. Tidak. Membutuhkan bulan-bulan dingin, bulan-bulan turun. Atau bulan Maret. Bulan Maret itu titik terendah. Bulan Maret itu bumi berada pada titik terendah. Dingin. Bumi dalam keadaan dingin, kondisinya, proses alamnya rendah. Itu pada bulan Maret.
Dingin itu membikukan jiwa raga. Dingin itu memperkokoh. Memperkokoh diri kita. Kita haji pada bulan itu. Tidak. Jadi haji itu jatuh pada bulan Maret. Bukan Zulhijjah. Itu. Kuatnya manusia, tegaknya manusia. Itu ditolong dengan dingin itu. Itu. Suhu dingin. Proses alamnya rendah. Kalau proses alam itu rendah, itu badan kita itu berat, kokoh, kuat. Dan tidak terjadi pemuaian atau tidak terjadi peleburan. Tetapi kalau cuaca panas itu terjadi peleburan pada tubuh. Sehingga badan kita jadi ringan. Itu. Tetapi kalau cuacanya dingin, suhunya dingin, proses alamnya rendah, itu badan kita berat. Itu. Haji itu alat untuk memperkokoh jiwa raga. Memperkuat. Itu membutuhkan suhu cuaca dingin, membutuhkan proses alam yang rendah. Itu terjadi pada bulan Maret. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Al-Quran menyatakan bumi jalan bagi manusia. Dengan bumi kita menyempurnakan diri. Itu segala sesuatu yang ada di bumi, apakah bulan-bulan, waktu-waktu, benda-benda, segala sesuatu itu dimanfaatkan untuk menyempurnakan jiwa raga, untuk membentuk diri. Itu dia. Jadi setiap ibadah ada akibatnya. Memberikan akibat. Itu dia. Kalau salah ibadah itu tidak memberikan akibat baik. Tidak mampu membentuk diri manusia. Apabila ibadah itu salah ukurannya, salah waktunya, salah tata letaknya. Tetapi kalau benar ibadah itu, ukuran ibadahnya, waktunya, tata letaknya, itu mampu membentuk jiwa raga manusia. Itu akibat. Jadi setiap ibadah memberikan akibat. Itu yang harus dipahami. Tapi manusia tidak memahaminya. Manusia tergesa-gesa dalam beribadah, entah apa yang dikejar. Tidak memikirkan akibat-akibat dari ibadah itu. Tidak memikirkan untung rugi dari ibadah itu. Semuanya ada ilmunya. Tapi manusia tidak mempelajari. Kan nampak aja. Jadi pelajaran ini tidak ada pada Nabi, pada Rasul, berbeda. Itu tidak sama. Itu deh. Jadi yang dikatakan Imam Mahdi itu ilmunya berbeda, pengetahuannya berbeda. Tetapi ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Imam Mahdi orang yang diberi petunjuk pelajaran. Pengetahuannya berbeda dengan Nabi dan Rasul. Bahkan melampaui Nabi dan Rasul. Tetapi ada dasar hukumnya. Ada alasannya, ada buktinya. Itu kuat itu. Itu dia. Itu Imam Mahdi yang sebenarnya itu. Itu. Tapi umat Islam tidak memahami. Umat Islam menunggu-nunggu Imam Mahdi. Tetapi siapa yang akan dipercayai bahwa dia adalah Imam Mahdi? Bagaimana mempercayainya? Itu. Bagaimana umat Islam mempercayai bahwa seseorang itu Imam Mahdi?
Apa dasar hukumnya? Itu sebabnya saya katakan, perhatikan ilmunya, pengetahuannya, pelajarannya. Kalau berbeda dengan Nabi, ada dasar hukumnya, itulah Imam Mahdi. Itu deh. Jadi banyak umat Islam yang menunggu-nunggu Imam Mahdi. Tetapi tidak ada yang percaya apabila seseorang itu adalah Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi itu orang yang mendapatkan petunjuk pelajaran. Itu tandanya. Perhatikan petunjuknya, pelajaran, ilmunya, pengetahuannya. Itu tandanya dia Imam Mahdi. Kita enggak, yang kita lihat itu dia keturunan Rasul. Dia sama seperti Rasul. Itu orang Arab, berbahasa Arab. Itu tanda-tandanya. Imam Mahdi itu tidak berdasarkan tanda-tanda fisik tubuh. Itu Imam Mahdi orang yang diberi petunjuk pelajaran. Yang menunjukkan dia adalah Imam Mahdi itu pelajaran yang dimiliki, ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki. Itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Imam Mahdi. Bukan bentuk tubuhnya, bukan asal-usulnya, bukan keturunan Rasul, orang Arab, bukan itu tandanya. Imam Mahdi adalah orang yang mendapatkan pelajaran. Pelajarannya itulah yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Imam Mahdi. Itu. Jadi perhatikan ilmunya, pelajarannya, bukan orangnya, bukan keturunannya. Itu kesalahan manusia dalam berpikir itu. Akan nampak. Kalau saya mengatakan saya adalah Imam Mahdi, orang tidak percaya. Karena saya bukan keturunan Rasul. Saya pun tentu tidak mau mengatakan saya adalah Imam Mahdi. Itu berat itu. Jadi tanda-tanda Imam Mahdi, dia memiliki pengetahuan yang tinggi, luas, berbeda. Tidak sama, tetapi dia memiliki bukti yang kuat, alasan yang kuat, dasar hukum yang kuat terhadap ilmu yang dia miliki. Itu akan nampak. Jadi saya tidak mau mengatakan saya adalah Imam Mahdi karena itu berat. Itu dah. Karena ini persoalan berat. Karena Imam Mahdi itu diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan manusia. Dan itu membutuhkan ilmu yang luas, ilmu yang tinggi. Itu sebabnya saya diam-diam saja. Terserah orang mau mengakui itu tidak. Karena untuk turun gelanggang itu kan berat sebenarnya itu. Tanggung jawabnya berat itu. Walaupun ilmu saya berbeda, pengetahuan saya berbeda, tentu harus dimulai dari masyarakat. Jadi yang ditunggu itu keyakinan masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap saya. Itu yang saya tunggu. Kalau masyarakat tidak percaya kepada saya, tentu saya tidak bisa turun, sulit. Itu sebabnya saya tidak mau mengakui
Saya orangnya susah mengakui itu. Kalau diakui pun orang tidak percaya. Itu kalau saya mengatakan saya Imam Mahdi, orang pun tidak percaya itu. Jadi masyarakat umat Islam harus memahami. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi Imam Mahdi orang yang diberikan pelajaran petunjuk. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang sebenar-benarnya. Itu. Ya, jangan dilihat dari bentuk tubuhnya. Jangan dilihat dari keturunannya. Asal-usulnya bukan. Itu bukan tanda-tanda Imam Mahdi. Tanda-tanda Imam Mahdi yang sebenarnya, ya, itu dilihat dari ilmu pengetahuannya. Itu ilmunya berbeda. Ya, sangat berbeda. Tetapi ada dasar hukumnya. Ada alasannya. Itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Kita pahami. Supaya dipelajari, dibicarakan. Saya akhiri waktu